simple, langsung buang. Nah, ini dua kayak gini ya. Enggak yang pakai ini aja, ini kan ada mahal. Ini ya kantong kolostomi. Kemudian berikutnya Kasa, kapas atau tisu, Bu? kasa. Nah, kasa juga ini mode-mode zaman baheula ya, pakai tromo gitu. Isinya kasa. Kalau yang sekarang itu biasanya dikantongin. Karena namanya kalau kayak gini, kalian salah aja misalnya, kalian kan suka lupa tuh megang gini lah, atau korentangnya kena ginian misalnya ya, kena ginian terus ke sini udah terkontaminasi semua gitu. Harusnya nggak boleh dipakai lagi, harus disterilin lagi gitu. Nah ini kan bikin tidak efektif efisien gitu ya, malah boros, ini nggak bisa digunain lagi. Jadi sekarang suka pakai seplastik aja. Jadi kalaupun terkontaminasi hanya beberapa lembar ya. Cuma karena kita nggak punya yang begitu ya, kita masih pakai korentang. Tromo. Ini tromo ya namanya. Kalau di kamar bedah pakai beginian sih, karena dia pemakaiannya tiap hari gitu habis gitu. Kalau di ruangan, nah ini kelamaan di sini juga kesterilannya tidak terjamin gitu. Misalnya sampai sebulan 2 bulan nggak ada yang pakai, ya udah harus disterilin lagi. Makanya nggak ini juga pakai promo ya. Kalau di ininya kegeser misalnya nih, apa namanya ininya nih, nah ngebuka gini gitu, itu nggak steril ya. Terus kemarin itu, nah ini korentang kan. Kemarin ibu ada ngeliat ini digunain buat gini, masih ada tuh kan. Ini itu steril. Ini korentang itu fungsinya adalah untuk mengambil benda yang steril. Tapi kemarin ada yang dibukanya gini. Begini. Udah terus ngambil ke sini lagi. Ya, terus ditutup ini. Udah kacau tuh ya. Cuma ibu kemarin lupa itu enggak ini gitu, enggak pas udah anaknya keluar, ini kan dia pakai ginian Pak ya. Jangan dibilangin aja itu udah on. Dan ini fungsinya untuk mengambil sesuatu yang steril. Makanya hati-hati, ujungnya itu harus dipertahankan steril ya. Nah kemudian ini adalah kopies. Nanti untuk naruh NaCl ya sama kasa. Kemudian ini pinset. Nah lihat perbedaannya ya. Jadi yang ada giginya ini chirurgis, yang nggak ada giginya ini anatomis ya. Kemudian ini artery clamp, ini gunting jahit sebenarnya untuk mengangkat jahitan ya, atau untuk nekrotomi. Tapi karena satu set perawatan luka biasanya lengkap begini, makanya ini ke bawah ya. Padahal nggak begitu digunain ya. Kenapa harus begini? Supaya nanti gampang ngambilnya ya. Nah gini biasanya. Jadi kita ambil gini. Enggak megang bawahnya ya. Ini set perawatan luka. Sebenarnya kita perlu yang sterilnya itu hanya komnya aja sih kalau di sini kan. Enggak steril semua gitu. Tapi karena ya itu tadi set perawatan luka biasanya begini atau pakai plastik kan, jadi ya kita ambil sini ya. Terus selain itu apa lagi? Cairan fisiologis, Bu. Cairan fisiologis ini NaCl 0,9% ya. Terus Stoma adhesive pasta sama powder. nah itu biasanya ada salep untuk nyalepin di sekitar stoma
biar tidak ada iritasi ya. Nggak ada. Yuk. Gunting. Nah, gunting ada di dalam sini ya. Walaupun sebenarnya boleh pakai gunting yang on ya, karena nanti untuk menggunting ini diameter ini ya. Oke, terus Pengawas Bu. pengalas ini. Oke, terus Yang terakhir bengkok. ini untuk tempat sampah ya. Kita nggak apa-apa siapin ini, biasanya sih ini ada di tempat pasiennya, nanti kalau kita perlu ya bisa. Ya, kalau udah lengkap kita bawa ke pasien. Nah, harusnya ada ukuran ini, jadi kayak apa namanya, sebenarnya ini ukuran stoma itu ada kertas ya, bukan kertas, kayak kertas gini nih tebel, terus ada lubang-lubangnya dari mulai lubang kecil, diameter besar lagi gitu loh. Itu untuk mengukur ini nih stomanya. Nah, jadi nanti tinggal dimasukin mana nih yang pas. Kan ada stoma yang biasanya yang bulat ya. Biasanya yang kebanyakan sih stomanya itu bulat. Nah, kita ukur mana nih yang pas di pasien. Nah, nanti lubang yang pas itu ditaruh di sini. Misalnya ini ya, ada beberapa lubang nih. Contohnya gini. Ini lubang kecil, lebih gede lagi, lebih gede gitu. Persis kayak gini. Jadi nanti mana nih yang cocok? Oh, yang ini misalnya cocok nih. Ya, terus kesiniin. Jadi ini kan bolong ya, bolong. Jadi nanti tinggal gambar, jadi pola gitu. Habis gitu digunting. Gitu. Kebayang nggak? Nah gitu ya. Kayak gini lah. Ini masih kecil kan. Jadi kita misalnya yang ngepas di sini tuh yang ini nih, yang gede misalnya. Nah ini kan bolong-bolong nih semua kan, bolong-bolong tengahnya. Jadi ini kesiniin, terus digambarin di sininya. Set misalnya, ya, bulat gitu. Udah nanti habis gitu, ini kan berbekas nih spidol, udah tinggal digunting gitu. Nah sekarang kalau modelnya kayak begini, nggak bulat, lonjong, jadi ini harus pakai plastik karena kita harus mengikuti modelnya, model sesuai dengan stomanya. Jadi dengan cara ini digambar ya, nanti digambarin gini, tapi pelaksanaannya nanti ya, ini mah di luar ini dulu. Jadi digambar kayak gini misalnya. Kemudian ini jangan lupa tandai, artinya ini si stomanya, kantongnya ke bawah. Jadi kayak gini supaya nanti pada saat digunting nggak jadi begini gitu. Kita lihat tandanya berarti sebelah sana. Oke. Masih kilas dulu ya. Kita ininya ke sini kali ya. Karena saya harusnya di sana gitu. Ini ke sini aja. Nah. Ini bisa dilepas dulu selimutnya. Ya. Jadi umpamanya kepalanya di sini ya. Nah ya, ini udah semua lengkap dibawa ke pasien ya. Dan kapan Bu diganti kantongnya? Itu kapan aja. Jadi kalau dilihat kantongnya penuh itu cepat kita ganti. Apakah pas lagi yang bagus sih sekalian mandiin ya. Jadi habis mandiin baru ganti kantong kolostominya. 2 jam kemudian penuh lagi ya ganti lagi gitu ya. Kalau misalnya masih bersih sampai sore ya udah sore aja. Nah, jadi kapan aja digantinya.
Oke, udah penuh, udah ini lengkap bawa ke pasien ya. Selamat pagi, Ibu Anita. Saya Suster Nia. Hari ini saya mau mengganti kantong stoma Ibu ya Bu. Nih udah penuh ya Bu ya. Nggak nyaman kan Bu? Nah supaya nggak bocor karena kepenuhan saya ganti dulu ya Bu. Baik Bu, kita siapin dulu alatnya, kemudian kita tutup ya, privasi pasien, kemudian kita cuci tangan ya. Bu udah mandi ya? Belum. Oh, Mandiin. harus mandi dulu kalau gitu Bu. Mandiin. Nanti kalau habis mandi baru sekalian ganti kantongnya ya. Dulu jadi harus nyiapin mandi, alat mandi ya. Ya. Kemudian kita pasang alasnya. Maaf ya Bu, saya buka. Harus rapi ya, jangan blok gitu. Siapin ya. Dan kalau supaya ini kita siapin dulu apa alatnya ya. Kalau lihat di yang lain sih dibuka dulu, mungkin ada di sana apa ya, ada 2 versi. Ini dibuka dulu baru kita nyiapin alatnya. Ada juga yang nyiapin dulu baru dibuka sini ya. Sana apa? Siapa alat dulu? Hah? Siapa alatnya? Udah? Terus? Habis itu baru cuci tangan, Mm-mm, pasang sarung udah. tangan, jaga privasi, baru pasang Lanjut. pengalas, Udah? pasang bengkok, Udah? buka klip. Buka Kantong klip. bawah, Berarti belum nyiapin ini ya. Kita ngikutin yang ini aja ya. Iya, Bu. Nah, jadi dibuka klipnya. Ini nih, klip ini. Nggak bau lah, namanya juga aduh kita lupa nih ditarik ya, ditarik. Nah ini lepas, jadi nanti kalau mau pasang di sini sampai klip. Kemudian ini masih dipakai lagi, jangan dibuang, dikeluarin nya. Harusnya masih plastik kuning ya, jadi jangan kayak gini plastik kuning kalau sekarang kan kayak ini tidak apa namanya ini kita kalau misalnya mau ini rapat supaya dia tidak sakit, kita bisa ambil kasa ya. Kemudian kita basahin dengan BCL. Kemudian kita lepas ya. Sedikit Bu, lepas ini ya, pelan-pelan. Nah ini masukin ke kantong plastik kuning ya. Nah ini nggak ada di modul, tapi kalau di tempat praktek-praktek ini kan biasanya masih ada EE-nya nih ya. Jadi si pasiennya agak miring Bu sedikit, coba miringin.
Kan kalau kulit mah ini nempel nih kayak gini, nggak ada celah ya. Jadi pada saat ini masukin, kita guyur nih nya set, jadi masuk ke sini kan, misalnya ini bolong sih. Nah udah masuk ke sini semua, nah ya. Kita lepas sarung tangan karena kotor nih, pas baru kita siapin. Sebenarnya yang perlu steril sih ini doang, tapi ibu sekalian supaya kalian ini aja ya, kalau memperlakukan benda steril. Dan ini hati-hati ya, megangnya ujung, nggak boleh megang ininya, karena masih banyak kalian yang salah. Saya kan nggak usah takut bagian luar itu apa namanya nggak masalah dipegang gitu. Yang steril itu kan bagian dalam ya, jadi makanya jangan ini, dan ini harus langsung ditutup lagi ya. Nah, ini isi ya, ini udah semua disiapin, lalu kita pakai sarung tangan. Sarung tangannya bersih lagi ya, udah digusur ya, bersih. Sarung tangan bersih ya. Kita itu apa namanya, alatnya steril tapi kerjanya enggak. Yang steril itu ya ujung dari pinsetnya aja sama alatnya. Pakai ini ganti waktu buka alat. Oh, waktu buka alat. enggak pakai. Kirain pas buka kantong. Kalau kamu mau beresin dulu semua, dan biasanya ini kan kalau kasa itu agak kasar ya. Nah apa namanya, biasanya pakai kapas yang disterilin, nggak pakai kasa ya. Atau malah tadi ada yang apa namanya, ininya diguyurin pakai ini jari kita dibersihin, itu lebih apa namanya, lebih halus jari kita dibandingkan dengan kasa gitu. Jadi ada, tapi itu nggak ada di teori ya, itu pelaksanaan di lapangan. Jadi di lapangan dibersihinnya pakai jari aja. Itu tadi tuh pada saat guyur bersihin, baru dibuang ininya ya. Nah, baru nanti dikeringinnya pakai ini. Jadi dari tengah dulu bersihin. Nggak dikeringin kan, tadi udah bersih pakai apa namanya, diguyur tadi ya. Paling peses-peses yang masih nempel gitu. Bersihin sekitarnya. Peses. Kayak apa namanya, obat nyamuk ya, jadi jangan balik lagi. Nah baru dikeringin supaya nanti nempel. Udah, terus kita ambil plastik nih, ini karena beda ya, jadi ambil plastik, taruh, bikin pola
gambarin bahwa ini turunnya ke sini gitu nanti ya. Jadi ini panah, baru kita gambar polanya. Kemudian digunting. Kita coba lagi. Apa udah pas? Nah, pas ya. Oh, ini polanya salah nih. Harusnya jangan terlalu banyak kulit, longgar. Kalau bisa sih ngepas di pinggirnya. Ini Ibu salah tadi polanya. Supaya nanti kalau ada feses enggak ke kulit. Karena feses apalagi yang diare kan asam ya, bisa iritasi gitu. Nanti ini agak longgar ke sini ya. Nah, baru bikin pola ke sini. Ini gini. Nah, ini supaya ini sama panah ke sini, ininya ke bawah ya. Jadi ini taruh di sini. Terus digambarin sesuai dengan polanya. Jadi agak ini yang ini. Nanti jadi masuk ke dalam ya. Angin ya. Nah, ini halusin ya. Dan kita coba lagi apakah lepas atau kurang. Udah lepas ya, udah terlalu yang. Nah, kalau udah terus dibuka ini. Jangan sampai ada udara. Sampai benar-benar rata semua. Lalu ininya di
selesai. Udah, kita beresin. Udah selesai. Buang ke plastik kuning ya. Dan ini bisa dipakai untuk pola selanjutnya. Bersihin. Baik Ibu, udah selesai. Kenapa nih? Ininya gimana Bu? Udah nyaman? Udah. Ada yang mau ditanyakan Bu? Udah cukup? Kalau udah cukup, saya tinggal. Nanti kalau perlu apa-apa Ibu bisa pencet bel. Semoga dibersihin, implementasiin. Apa namanya, sudah ganti kantong kolostomi WC kira-kira misalnya 150 cc, konsistensi lunak misalnya, bau khas, warna kuning kemiri. Udah untuk dokumentasi ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya mungkin nggak sih Bu kalau misalkan kita lagi ngebersihin nih tiba-tiba Keluar lagi mungkin. dan kalau misalkan udah lewat nih Bu udah nggak bersih, misalnya kita lagi nyetak Nyetak, ukuran, tapi keluar lagi terus Iya. apa yang harus kita lakuin Bu? Bersihin lagi ya. Kita apa namanya, biasanya itu yang diare ya. Kalau yang biasa mah enggak, kita aja kan kalau BAB ya enggak keluar lagi gitu. Kalau udah misalnya ada peristaltik dia dorong keluar, udah biasanya enggak keluar. Tapi kalau yang diare, karena peristaltiknya kan terus-terusan muter, jadi ada keluar lagi, jadi nanti pada saat habis di apa namanya bikin pola, ambil kasa tutup gitu ya, tutup di atas tomaknya supaya nanti enggak, kan cair ya biasanya yang begitu itu cair, enggak ngotorin ini, enggak kemana-mana gitu. Bisa jadi kita keluar lagi dalam hati, tapi udah bersih keluar lagi gitu. Jadi kita ini lagi minta ini, tolong dong siapin ini lagi kasa, bersihin lagi. Bisa jadi itu biasanya yang diare biasanya. Ya nanti kita bilang, Bu jangan ini makan apa yang bikin diare. Nanti kalau diare ininya juga lecet nih. Kalau sering-sering diare, apalagi kalau misalnya nggak benar masangnya.